Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat selalu ya. Nah, oke guys, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu karena memang baru sempet upload dan bikin video sih ya, walaupun belum in frame ya, karena memang ada satu dan lain hal yang harus dibenahi. Nah, aku bakalan upload lagi di channel Ridwan Pras ini guys. So, stay tune terus ya. Oke. Nah guys, di video kali ini aku bakalan mau membahas, ya ngajak kalian gibah lah, sebuah desainer atau influencer muda asal Indonesia yang bernama Arnold Putra gitu. Bukan Arnold Purnomo ya, seorang chef gitu kan. Ini tuh bukan Arnold Purnomo guys, tapi Arnold Putra. Oke, nama Arnold Putra itu tengah diperbincangkan publik gitu loh guys, khususnya di Indonesia. Karena desainer muda asal Indonesia ini diduga terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Wow, kok bisa ya? Terlibat dalam kasus perdagangan organ manusia. Oke, mengutip Fast World News, polisi federal Brasil melaporkan ada paket tangan manusia gitu guys. Dan ada tuh 3 bungkus placenta yang telah diduga dikirim dari Universitas Brasil ke perancang busana yang ada di Singapura guys. Yaps. Nah, paket itu tuh diduga untuk sebuah perancang busana atau desainer dan juga influencer asal Indonesia yang bernama Arnold Putra. Oke guys, sebelum kita gibain kasus ini nih, kita kenalan dulu yuk dengan Arnold Putra nih. Siapa sih Arnold Putra? Bukan Arnold Purnomo ya guys, saya kasih tahu lagi nih buat kalian semua. Arnold Putra merupakan seorang desainer Indonesia yang kini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat guys ya. Nah, dia itu sudah menetap di Amerika udah cukup lama sih, karena tuh dia itu lahir di Jakarta pada tahun 1995 dan saat ini ya sekitar umurnya sekitar 27 sampai 28 tahun ya kayaknya ya. Kalau salah coba komen di kolom komentar guys, berapa sih umur Arnold Purnomo? Bukan Arnold Putra maksudnya. Selama ini tuh Arnold Putra dikenal sebagai desainer yang hidup dengan gaya flamboyannya gitu loh. Gaya yang penuh kemewahan, penuh perjalanan eksotisnya, dan juga selera-selera mode yang sangat tinggi yang ada pada dirinya guys ya. Nah, pada tahun 2017, dia dimasukkan dalam kategori salah satu kolektor mobil paling produktif di Indonesia. Nah, ini tuh dinobatkan oleh salah satu situs Tatler Indonesia. Yaps, karena kan si Arnold Putra ini juga termasuk kolektor mobil gitu guys ya. Nah, dia pun pernah berfoto dengan seorang selebritas yang bernama Michelle Lemley. Dan itu terpampang nyata di profil Instagramnya guysnya yang bernama @arnoldputra guys ya. Nah, lewat akun Instagramnya itu pula, Arnold Putra kerap mengunggah foto-foto saat traveling ke sejumlah negara guys ya. Misalnya nih Korea Utara gitu, termasuk beberapa suku-suku di negara di dunia guys. Oke, mari kita lanjutin gibahnya guys. Oke, terungkapnya kasus ini tuh bermula pada saat polisi telah menggerebek sebuah laboratorium di Amazon State University pada tanggal 22 Februari 2022. Nah, ini tuh sebenarnya kasusnya bener-bener baru banget, baru anget-angetnya gitu. Kayak gorengan aja ya. Dari hasil penggeledahan ditemukan organ-organ manusia yang telah diawetkan oleh seorang profesor anatomi. Wow, kok bisa ya organ-organ diawetkan gitu. Nah, polisi ini tuh menemukan ada tangan manusia dan juga 3 paket plasenta manusia guys. Wow, ngeri sekali sih. Anggota tubuh ini tuh sudah dikemas dan siap dikirim ke Singapura. Wah, kayak paketan apa aja ya. Nah, konon katanya polisi mengungkap ada indikasi paket berisi tangan dan juga 3 plasenta manusia yang telah dikirim dari Manaus, Brasil ke Singapura guys ya. Polisi mengklaim laboratorium anatomi ini melakukan ekstraksi cairan tubuh. Tubuh diekstraksi ya, biasanya kan ekstraksi itu buah gitu lah. Buah manggis misalnya. Nah, kulit manggis ada ekstraknya kayak gitu-gitulah. Bercanda guys ya. Nah, ini tuh merupakan bagian dari proses plastinasi. Nah, makin bingung lagi nih. Plastinasi itu apa sih? Plastinasi sendiri adalah metode menggantikan cairan dan lemak tubuh dengan bahan seperti silikon dan juga epoksi guys. Aduh, metode apa lagi nih? Metode ini tuh dipercaya bisa mengawetkan bagian tubuh manusia. Wah, gila sih. Tubuh manusia diawetkan ya guys. Mending ngawetin apa gitu, ngawetin cinta gitu misalnya. Nggak, bercanda. Oke, hingga akhirnya profesor di laboratorium anatomi ini
menjadi tersangka dan tengah menjalani penyelidikan lanjutan pada waktu itu ya. Dan dia itu diancam 8 tahun sampai 10 tahun penjara, guys. Wow, ngeri sekali ya. Oke, sebelum kasus ini tuh heboh, desainer ini yang tengah menetap di Los Angeles, Amerika Serikat, sudah terlibat beberapa kontroversi lain, guys. Bukan hanya ini nih, bukan hanya kasus pengiriman organ manusia, cuman ada beberapa kasus yang memang menyenggol atau menyeret nama baik Arnold Putra. Pemberitaan itu membuat Arnold banyak diperbincangkan di media sosial gitu kan. Sejumlah pengguna media sosial menilai apa yang diduga dilakukan oleh desainer yang berusia 27 tahun ini sebagai tindakan yang sangat mengerikan. Bener sih, mengerikan sekali ya guys ya. Nah, ada pula yang mempertanyakan pertanggungjawaban hukum Arnold setelah beberapa tahun lalu. Dia juga melakukan hal serupa gitu loh. Salah satu karya kontroversialnya itu sebagai desainer adalah sebuah tas tangan gitu, yang dibuat menggunakan tulang belakang manusia dan lidah buaya. Aduh, ini tuh Arnold bikin ulah lagi gitu kan. Karena apa? Dia tuh membuat membuat tas dari sebuah tulang belakang gitu loh, dan dari lidah buaya. Ini kok apa sih? Sebuah tindakan yang sangat mencoreng nama baik guys ya. Khususnya nama baik Indonesia gitu kan. Karena dia berkarya di kancah internasional gitu. Nah, tahun 2016 silam Arnold mengajukan publik nih dengan karya terbarunya berupa tas tangan yang terbuat dari tulang manusia dan juga lidah buaya. Tas tersebut dijual dengan harga $5.000 guys, atau setara dengan 78,6 juta, dan juga diklaim sebagai one of piece by designer. Menarik sih ya. tapi lumayan mahal sih. $5.000 ya. Konon katanya tas ini tuh hanya ada satu barang yang ada di dunia. Iya jelas, karena kan terbuatnya dari manusia gitu loh, dari tulang manusia dan juga lidah buaya. Ya gimana ya, gak semua desainer tuh berani gitu kan. Nah, lewat akun Instagram pribadinya, Arnold menjelaskan bahwa tas tangan tersebut terbuat dari tulang belakang seorang anak yang tengah mengalami osteoporosis guys. Kok bisa gitu kan. Kendati demikian, aksi nekat Arnold ini menuai banyak kecaman guys. Sementara menurut laporan New York Post, Arnold mendapatkan tulang belakang manusia ini dari sumber medis terpercaya di Kanada gitu kan. Konon katanya, ya namanya juga kalau dimintain keterangan pasti dia menjawabnya dari lembaga medis yang sudah tersertifikasi kan. Nah, ia juga menjamin bahwa tulang belakang manusia tersebut didapatkan dari sumber yang benar gitu loh. Dan memang menerima spesimen manusia yang disumbangkan untuk sains gitu kan. Organ lain yang digunakan Arnold untuk membuat vest adalah kulit manusia albino dan sisa-sisa organ manusia yang diawetkan melalui metode plastinasi guys. Tapi agak serem juga sih kalau kayak gini. Dan bahkan di Instagramnya, ia menunjukkan bagian tubuh hewan langka sebagai hiasan gitu loh, dan juga sebuah karya seni. Padahal hewan langka itu kan hewan yang sangat dilindungi ya guys ya. Kok dia bisa dapat dengan mudah gitu buat karya seni gitu. Wah, harus patut dipertanyakan gitu kan. Menurut pendapat sejumlah ahli nih, mereka percaya bahwa Arnold memang membuat tas tersebut dari tulang manusia asli gitu. Sementara itu, Arnold mengaku mendapatkan tulang belakang itu dari Kanada secara legal gitu. What? Secara legal? Nah, bingung nih, apakah benar gitu kan. Tetapi saat dimintai untuk menunjukkan dokumentasi resminya sebagai bukti gitu kan, ia tuh menolak gitu loh. Karena bagian dari perjanjian kerahasiaan konon katanya. Nah, pemesanan organ dilakukan oleh Arnold ini tuh merupakan tindakan pidana gitu loh guys, yang melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ya pasti, karena kan dia organ manusia yang dibeli gitu kan bener-bener tidak diperbolehkan gitu kan. Ancaman hukuman yang didapatkan paling lama tuh hampir bisa menyentuh angka 10 tahun penjara dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah guys. Ngeri sih. Cuma untuk kasus yang ini tuh sepertinya tidak diusut tuntas sih. Ya nggak tahu juga sih ya. Mungkin kalian tahu kasus yang ini tuh bener-bener diusut tuntas atau tidak gitu. Coba komen di kolom komentar. Oke guys, setelah dia tuh membuat heboh tentang tas yang terbuat dari tulang manusia. Nah, dia itu juga membuat heboh nih, diduga telah memberikan barang palsu untuk suku Himba di Namibia, guys ya. Nah, tepatnya itu pada Maret 2020 silam, Arnold Putra menjadi perbincangan lantaran ia dituding memberi barang-barang mewah palsu sebagai hadiah
untuk suku-suku pedalaman di beberapa negara. Nah, ini tuh ada di Namibia, guys. Arnold Putra tampaknya sangat tertarik dengan suku-suku konservatif di dunia, guys ya. Ia tuh kerap membawa barang-barang mewah untuk ditukarkan dengan barang-barang antik dari para penduduk suku pedalaman. Nah, menurut perwakilan dari The Unconventional, Arnold menukar barang-barang mewah tersebut dengan barang-barang yang dianggap berharga bagi para penduduk setempat, guys ya. Wow, kok bisa sih? Nah, ada yang menyebut sebuah akun di Twitter yang namanya @superiorgrab. Akun itu menyebut Arnold memberikan barang-barang mewah palsu sebagai ganti yang mendapatkan tulang-tulang manusia dari suku-suku tersebut. Ngeri sih. Padahal itu barang yang sangat berharga bagi suku tersebut kan, guys. Bahkan Superior Grab itu menyebutkan Arnold Putra adalah lambang kejahatan yang membanggakan dirinya pada suku-suku pedalaman dengan imbalan sisa-sisa manusia dan juga barang-barang berharga dari budaya mereka gitu. Wow. Dia mengunjungi suku-suku terpencil gitu loh, menggunakan mereka sebagai alat peraga untuk konten pamer barang desainer di Instagramnya, guys. Tapi ngeri sih kalau sampai beneran kayak gitu ya. Nah guys, Superior Gibbs juga membeberkan sikap Arnold itu dinilai tak menghormati suku agama gitu loh, dan juga etnis tertentu. Oke ya guys ya, nah itu tadi seputar gibah-gibah gibah-gibah online kita tentang Arnold Putra, sebuah desainer muda asal Indonesia yang diduga terlibat kasus dari perdagangan manusia sampai dia tidak menghormati suku-suku yang ada di dunia, kayak gitu-gitulah ya. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu dan kita tetap lurus di jalan yang benar gitu guys ya. Oke. Nah, sekian dulu video kali ini, dan memang jika ada sesuatu yang kurang dari video ini please komen di kolom komentar. Mungkin akan bisa menjadi perbaikan buat saya di video selanjutnya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.